Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cirwas, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta rekan-rekan anggota, yang saya hormati para tamu undangan FK Kecamatan Cirwas, para Ketua BPD Kecamatan Cirwas, yang saya hormati para lembaga desa, Ketua LPM Desa Pelawat, Ketua PKK Desa Pelawat, Ketua Karang Taruna Desa Pelawat, dan Direktur BUMDes Cipta Karya Sejahtera Desa Pelawat. Dan yang saya hormati juga Bapak Kamtibmas dan Babin Kamtibmas yang alhamdulillah terhadir di sini. Dan yang saya hormati Ketua PKK beserta Posyandonya. Dan yang saya hormati Ketua DMI, yang saya hormati para Ketua RW se-Desa Pelawat, yang saya hormati Ketua RT se-Desa Pelawat, dan para hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Sebelum saya membacakan kinerja tahunan BPD, mungkin saya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa dan para lembaga desa yang mungkin atas ketidaknyamanannya, karena biasanya setiap tahun pembacaan laporan itu kami sediakan podium. Kan tapi pada hari ini kami tidak menyiapkan podium karena kami juga malu kepada Musdes, kami minjem ke kecamatan. Dan kecamatan juga kan yang memberikan terus dan tidak dihibahkan juga ke Desa Pelawat. Jadi mungkin untuk tahun ini insya Allah kami akan menganggarkan dari anggaran dana desa untuk mempersiapkan BPD yang akan datang yang baru, dan mudah-mudahan itu juga dipakai untuk Musdes rapat-rapat. Jangan sampai Musdes ini setelah jadi yang baru. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kami siapkan podium itu akan ada setiap ada Musdes yang biasanya setiap tahun itu ada 4 kali Musdes ya, yang besar di samping Musdes-Musdes yang kecil. Baiklah, karena waktunya juga udah mungkin pada lapar ya. Jadi saya perkenalkan laporan tahunan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelawat tahun anggaran 2021 Badan Permusyawaratan Desa Pelawat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara tahunan warga desa Musyawarah Desa Pelawat tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelawat yang dilanjutkan dengan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelawat oleh Badan Permusyawaratan Desa Pelawat. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pemerintah Desa Pelawat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 23 April 2009 dan akan menginjak usianya yang ke-12 tahun, tepatnya pada tanggal 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
secara Persyaratan Desa Pelawat periode tahun 2016-2022 secara resmi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Serang nomor 141.2/Kep.242/Hub-2016 pada tanggal 1 April 2016 dan dilantik oleh Camat Ciruas atas nama Bupati Serang di kantor gedung Badan Permuasatan Desa Pelawat. Rasa hormat kepada satu dalam negeri Republik Indonesia, 3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 4. Pemerintah Desa Daerah Provinsi Banten, 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, 6. Pemerintah Kecamatan Ciruas, 7. Kepala Desa Pelawat, 8. Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelawat, 9. Tim Penggerak PKK Desa Pelawat, 10. Tokoh masyarakat dan alim ulama Desa Pelawat, 11. Para pengurus lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT se-Desa Pelawat, 12. Masyarakat Desa Pelawat dan wabil khusus seluruh warga Badan Permuasatan Desa Pelawat yang telah membantu kami dalam segala hal dan Badan Permuasatan Desa Pelawat dan terbukti tetap menjadi salah satu percontohan di tingkat Kabupaten Serang, khususnya serta menjadi Desa Pelawat yang lebih maju dalam segala bidang dan kegiatan pada umumnya. Harapan kami ke depan, semoga keanggotaan Badan Permuasatan Desa Pelawat yang telah terpilih secara demokrasi akan lebih baik dari sekarang dengan tetap berpedoman kepada landasan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Organisasi BPD Pelawat, susunan tahun 2016-2022 berdasarkan 2/2016 tanggal 1 April 2016. Nama anggota Yayan Heryana, tempat tanggal lahir Banjar 13.05.1974, pendidikan S1, jabatan ketua. 2. Nahrawi SPDI, tempat tanggal lahir Serang 25.04.1971, pendidikan terakhir S1 dengan jabatan wakil ketua. 3. Jajuli, tempat tanggal lahir Bandung 05.07.1972, pendidikan terakhir SRTA, jabatan sekretaris. 4. Wahyu Satrio, tempat tanggal lahir Sidoarjo 31/10/1968, pendidikan terakhir S1, jabatan anggota. 5. Hendra Gunawan, tempat tanggal lahir Lebak 22.04.1968, pendidikan terakhir SLTA, jabatan anggota. 6. Muhammad Buhari, tempat tanggal lahir Ponorogo 21.01.1962, pendidikan terakhir D3, jabatan anggota. 7. Asep Saipullah, tempat tanggal lahir Selang 05.01.1970, pendidikan terakhir SLTA, jabatan anggota. 8. Sapari, tempat tanggal lahir Serang 20.05.1969, pendidikan terakhir SLTA, jabatan anggota. 9. Suratman, tempat tanggal lahir Serang 04.12.1977, pendidikan terakhir SLTA, jabatan anggota. Anggota BPD Pelawat di tahun 2020. 1. Tingkat kehadiran anggota BPD dalam kegiatan Musles 75%. 2. Tingkat kehadiran anggota BPD dalam kegiatan Musrembang Des 75%. 3. Tingkat kehadiran anggota BPD dalam kegiatan di tingkat desa 65%. 4. Tingkat kehadiran anggota BPD dalam rapat koordinasi BPD 80%.
Tingkat kehadiran anggota BPD dalam pembahasan legislatif sebesar 85%. Laporan keuangan BPD Pelawat tahun 2021. Pengeluaran dana dimaksud sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Penerimaan 1. Saldo 1 sebesar 2.275.000. 2. Tunjangan sirtap anggota BPD 2021 selama 9 bulan 49.850.000. 3. Operasional BPD tahun 2021 sebesar 7.200.000 rupiah. 4. Kegiatan 2021. 5. Kegiatan Musrenbangdes 2021 sebesar 6 juta. Total sebesar 82.325.000. Pengeluaran 1. Tunjangan sirtap anggota BPD Pelawat 2021 selama 9 bulan 1.850.000. 2. Biaya rapat-rapat BPD 1 tahun Rp 3.450.000. 3. Kegiatan administrasi dan kesekretariatan BPD sebesar 850.000. 4. Kegiatan Musdes LKPPD 2021 sebesar 7 juta. 5. Kegiatan Musrembangdes 2021 sebesar 6 juta. 6. Pajak-pajak kegiatan dan pelaporan sebesar 900.000. 7. Bantuan LKBA 2021 sebesar 600.000. Jumlah total 78.650.000. Dan saldo Rp 3.675.000 rupiah. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib: A. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD tahunan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota. B. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota. C. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan LKPP secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. D. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Badan Permusyawaratan Desa Pelawat mempunyai tugas dan fungsi sebagai yang telah diamanatkan tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Di antara fungsi adalah sebagai berikut. 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sementara permusyawaratan yang telah diatur dan beberapa peraturan tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut. A. Menggali aspirasi masyarakat. B. Menampung aspirasi masyarakat. C. Mengelola aspirasi masyarakat. E. Menyelenggarakan musyawarah BPD. Bentuk panitia pemilihan kepala desa. H. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. I. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. J. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. K. Melakukan L. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BPD Pelawat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dan dari Badan Permusyawaratan Desa Pelawat yang dimaksud. Secara garis besar, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Pelawat beberapa kegiatan sebagai berikut. Kegiatan dan kebijakan. 1. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Desa Pelawat dan kinerja perangkat desa. 2. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Desa Pelawat berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Pelawat. 3. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Desa Pelawat berkaitan dengan penilaian kinerja, pemberian sanksi, dan pemberhentian perangkat desa yang dinilai buruk. 4. Menyampaikan rekomendasi kepada target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pelawat. 5. Menyampaikan usulan kepada Sirwas berkaitan dengan batas tanah Pelawat dengan Citere. B. Kegiatan pendampingan, fasilitator, penggalian gagasan dan aspirasi. B1. Pendampingan. 1. Melaksanakan pendampingan musyawarah desa. 2. Kegiatan musrenbang tingkat kecamatan. 3. Melaksanakan pendampingan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai dana desa kepada warga 2021. Melaksanakan pendampingan kegiatan restrukturisasi pengurus badan usaha milik desa Cipta Karya Sejahtera. 5. Melaksanakan pendampingan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. 6. Melaksanakan pendampingan kegiatan vaksinasi warga di aula Desa Pelawat. 7. Kegiatan peringatan Hari Besar Islam tingkat Desa Pelawat. 8. Melaksanakan pendampingan kegiatan sosial penyuluhan anti narkoba dari Polres Serang di kantor Desa Pelawat. 9. Melaksanakan pendampingan berupa lomba kampung anti narkoba di Desa Pelawat. 10. Melaksanakan pendampingan kegiatan lomba kampung bersih dan aman tingkat Kabupaten 4 RT 05. 11. Melaksanakan pendampingan kegiatan pensupertaan BPD Desa Pelawat. B.2. Fasilitator. 1. Memfasilitasi pembentukan tim penulis usulan kegiatan untuk tahun 2022. 2. Memfasilitasi pembentukan tim 2022. 3. Memfasilitasi Satgas COVID-19 Desa Pelawat pada kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Pengurus Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Cipta Karya Sejahtera Desa Pelawat. 5. PKK. B3. Penggalian gagasan. 1. Melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes untuk tahun 2022. 2. Rencana kerja pembangunan desa atau RKPDes Pelawat tahun 2020. Melaksanakan kegiatan musyawarah desa penetapan rencana kerja pembangunan desa atau RKPDes Pelawat dan anggaran pendapatan belanja desa Pelawat tahun anggaran 2022. 4. Melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang daftar usulan prioritas bukan kewenangan desa untuk tahun 2022. 5. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan pemerintahan Desa Pelawat. Desa Pelawat dan Ketua Rukun Warga Desa Pelawat se-Desa Pelawat. C. Kegiatan legislasi desa.
Satu, menerima rancangan peraturan desa dan menetapkan dengan persetujuan bersama BPD Pelawat dengan Kepala Desa Pelawat Peraturan Desa Pelawat nomor 1 tahun 2021 tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pelawat tahun anggaran 2020. Dua, menerima rancangan peraturan desa dan menetapkan dengan persetujuan bersama BPD Pelawat dengan Kepala Desa Pelawat Peraturan Desa Pelawat nomor 2 tahun 2021 tentang belanja Desa Pelawat tahun anggaran 2021. Menyusun rancangan peraturan desa dan menetapkan dengan persetujuan bersama BPD Pelawat dengan Kepala Desa Pelawat Peraturan Desa Pelawat nomor 3 tahun 2000 perubahan Peraturan Desa Pelawat 12 tentang tata cara pengisian keanggotaan Pelawat Kecamatan Ciruas. 4. Menerima rancangan peraturan desa dan menetapkan dengan persetujuan bersama BPD Pelawat dengan Kepala Desa Pelawat Peraturan Desa Pelawat nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pelawat tahun anggaran 2020. 5. Menerima rancangan peraturan desa dan menetapkan dengan persetujuan bersama BPD Pelawat dengan Kepala Desa Pelawat Peraturan Desa Pelawat nomor 5 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintahan Desa Pelawat tahun anggaran 2020. Menerima rancangan peraturan dengan persetujuan bersama BPD Peraturan Desa Pelawat nomor 6 tahun penyertaan modal desa pada Badan Cipta Karya Sejahtera Desa Pelawat 1. Kinerja dan evaluasi pemerintahan desa. D.1 Kinerja Kepala Desa Pelawat. 1. Kepala Desa Pelawat telah berhasil COVID-19 pada kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Desa Pelawat. 2. Kepala Desa Pelawat telah berhasil menyalurkan dana desa atau BLTDD Desa Pelawat kepada 65 orang keluarga penerima manfaat atau KPM warga Desa Pelawat selama 12 bulan atau 2 kali penyaluran. Pelawat telah berhasil melaksanakan kegiatan Jambore PKK tingkat Desa Pelawat berupa launching kampung anti narkoba tingkat Desa Pelawat tahun 2021. 4. Kepala Desa Pelawat telah berhasil membawa nama baik Desa Pelawat mewakili Polres Serang Kabupaten pada pelaksanaan Lomba Kampung Anti Narkoba di tingkat Provinsi Banten tahun 2021 sehingga mendapatkan predikat juara 1. 5. Kepala Desa Pelawat telah berhasil membawa nama baik Desa Pelawat dalam kegiatan program Kampung Bersih tahun Kabupaten Serang. 6. Kepala Desa Pelawat telah berhasil melaksanakan kegiatan pesta Pelawat berupa pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa untuk periode 2022-2028. 7. Pencapaian kinerja Kepala Desa Pelawat sesuai APBD Pelawat tahun 2021 dari target penerimaan sebesar Rp 1.386.266 dengan realisasi Rp1.211.700 Dengan pencapaian tersebut dikarenakan anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Serang
berupa alokasi dana desa ADD dan anggaran bagi hasil pajak dan retribusi tidak sepenuhnya diterima, namun Badan Permusyawaratan Desa Pelawat memberikan penilaian atas kinerja keuangan pemerintahan Desa Pelawat dengan predikat baik. Huruf D.2. Evaluasi Satu, Kepala Desa Pelawat belum dapat mencapai target minimal 75% atas kesepakatan bersama PPD Pelawat dengan pemerintahan Desa Pelawat dalam ketetapan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp157.807.392 dengan hasil pencapaian sebesar Rp Rp262.000 atau 69,9%. 2. Kepala Desa Pelawat pembinaan kepada perangkat Desa Pelawat dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat belum terlihat perubahan secara signifikan. 3. Belum menyampaikan secara tertulis tentang laporan penilaian kinerja perangkat desa tahun 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa Pelawat. 4. Kepala Desa Pelawat belum dapat mengoptimalisasi kependudukan. 5. Kepala Desa Pelawat belum secara optimal melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pengurus RW, RT, organisasi dan lembaga yang ada di Desa Pelawat. 6. Kepala Desa Pelawat belum mampu melaksanakan aspirasi yang disampaikan baik secara langsung dari masyarakat maupun dari BPD, LPM, RW, RT, di antaranya pengamanan aset-aset fasilitas sosial, fasilitas umum yang ada di Desa Pelawat. 7. Kepala Desa Pelawat belum secara optimal melaksanakan pembinaan kepada pengurus badan usaha milik Desa Cipta Karya Sejahtera Desa Pelawat. Huruf E. Rekomendasi atau tanggapan akhir BPD Desa Pelawat. Badan Permusyawaratan Desa Pelawat telah melaksanakan pengawasan atas kinerja Kepala Desa Pelawat dengan mengeluarkan rekomendasi atau tanggapan sebagai berikut. 1. Agar Kepala Desa Pelawat segera membentuk satuan tugas di bawah koordinasi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa Pelawat untuk menangani pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pelawat. 2. Agar Kepala Desa Pelawat segera memberikan peringatan secara tertulis dan jika diperlukan dilakukan pemberhentian perangkat desa yang dianggap kinerjanya buruk. 3. Agar Kepala Desa Pelawat menyampaikan laporan penilaian kinerja perangkat desa tahun 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa Pelawat. 4. Agar Kepala Desa Pelawat meningkatkan kemampuan dan kualitas dari perangkat Desa Pelawat dalam rangka proses peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 5. Agar Kepala Desa Pelawat melakukan optimalisasi data kependudukan di Desa Pelawat. 6. Agar Kepala Desa Pelawat melaksanakan pembinaan secara berkala kepada ketua rukun warga dan rukun tetangga serta lembaga-lembaga desa yang ada. 7. Agar Kepala Desa Pelawat segera melakukan koordinasi dengan pengurus badan usaha milik Desa Cipta Karya Sejahtera Desa Pelawat. D. Demikianlah laporan tahunan Badan Permusyawaratan Desa Pelawat tahun 2020 telah kami sampaikan. Tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan serta segudang pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama-sama untuk dapat mengantarkan
Desa Pelawat menuju desa yang aman, damai, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Baldatun Thayyibah Warabutun Ghafur. Atas nama seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Pelawat, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami menyadari bahwa kami belum dapat harapan sesuai warga Desa Pelawat. Akhirnya, kepada seluruh warga Desa Pelawat untuk senantiasa menjaga kebersamaan dan senantiasa meningkatkan peran serta dalam setiap gerak langkah pembangunan di Desa Pelawat yang kita cintai. Hari 2022, Badan Permusyawaratan Desa Pelawat disabda ditatangani Jan Heriana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, terima kasih kepada Bapak Dewi sebagai desa. Dilanjutkan dengan penyerahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa Pelawat. Bapak Dewi. Macam ada, ya. Iya. Selanjutnya penyerahan evaluasi laporan kepada Kepala Desa. Ya, dipotong. Yes. Ya, terima kasih kepada Bapak Jajuli selaku Sekretaris DPD Desa Pelawat